Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini nih. Ingat jalan to infinitive materi yang pernah saya jelaskan. Oke. Ini ada jaran ya. Apa aja sih yang bisa diikuti oleh jaran gitu ya. Poinnya adalah itu. Ingat yang diikuti oleh jaran itu adalah nih, ingat setelah preposition you need to remember that. Oke, setelah preposition wait. After preposition, ini udah kelihatan nggak slide-nya? Halo? Sudah, Sir. Sudah ya? Sudah, Sir. After preposition and after conjunction, it must be followed by gerund. Oke, ingat itu ya. Harus diikuti oleh gerund setelah preposisi dan setelah conjunction. Oke, kita udah belajar juga sampai ke sini. Ya, to infinitive. Kalau to infinitive, ciri-cirinya adalah if to infinitive, you just remember that after object, ya, after object, it must be followed by to infinitive nih. Setelah objek, pokoknya langsung diikuti oleh to infinitive. Dan setelah adjective juga, setelah adjective itu wajib diikuti oleh to infinitive. Kayak gitu ya. Itu poin besarnya aja sih. Oke, dan ini adalah kumpulan kata kerja yang wajib diikuti oleh gerund ya semuanya. Ini adalah kumpulan kata kerja yang wajib diikuti oleh to infinitive. Saya udah ajarkan. Ini kata kerja yang harus diikuti oleh objek dulu terus to infinitive. Ini kata kerja yang diikuti oleh gerund to infinitive tapi maknanya beda, different meaning. Oke. Ini adalah kata kerja yang bisa diikuti oleh duanya, gerund and to infinitive, similar meaning. Nah, yang di bawahnya adalah yang ini nih. Ini adalah verbs that can be followed by to plus gerund gitu. Ya, to plus gerund, to plus gerund. Oke, seperti itu. Ini udah kita pelajari juga. Nah, kemarin kita ngerjain sampai nomor 8 ya, betul? Is that correct, guys? Yes, sir. Yes ya, correct ya. Oke, sampai nomor 8. Bagus sekali. Nah, sekarang kita ngerjain soal sampai sini. Sampai nomor 6 dulu. Silakan kerjakan. Ya udah beres semua soal ini, saya kasih materi baru. Ya, jadi semangat kita. Yuk kerjakan. Kalau misalkan udah mengerjakan 1 sampai 6 ini, jangan lupa bilang apa? Done, sir. Oke. Done, sir. So I can see how many students who have done this test. Oke. Seperti itu.
Ya udah banyak yang udah ya. Oke, kita langsung bahas aja deh. Siap, nomor 1. Boleh jawab bareng-bareng. Nomor 1. Chester Bennington, the musical play. Oke. Chester Bennington revolutionized the musical play by, di sini ada by. Ingat di sini by berarti preposition, betul? Ya, makanya wajib diikuti oleh gerund, ya. Maka isinya adalah play by mixing. Betul sekali. Nomor 2. After attending the concert, Donna celebrate. Celebrate adalah kata kerja yang wajib diikuti oleh gerund. Oke. Jadi isinya adalah celebrate enjoying. C. Number 3, people are furious. Furious adalah adjective, guys. Masih ingat kalau ada adjective itu wajib diikuti oleh to infinitive? Ya, betul. Jadi people are furious at to receive. Jadi isinya adalah yang C. Nomor 4, Ibet keeps working hard for his national examination. He avoids. Avoids adalah kata kerja yang wajib diikuti oleh Gerund. betul sekali. Must be followed by gerund. Good. Jadi isinya adalah yang D. Very good. Number 5, would you mind? Mind adalah kata kerja yang wajib diikuti oleh gerund again. Oke, nice. Jadi would you mind helping my assignment? Number 6, in a political situation like this, people can devote. Devote adalah salah satu kata kerja yang spesial ya, yang bisa diikuti oleh to plus a gerund. Betul? Jadi nomor 6, isinya adalah in a political situation like this, people can devote to persuading. Jadi isinya adalah yang D ya. To persuading. Nah, seperti itu guys. Ya, dalam menjawab soal-soal gerund and to infinitive. Oke, paham? Ya sekarang jadi nggak terlalu susah dong kalau udah tahu ilmunya ya. Oke, sekarang next lagi deh. Next lagi ya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Wait. Silakan. Seperti biasa nomor 9 dan 10 itu mencari yang salah. Oke, silakan kerjakan lagi. Dan jangan lupa kalau misalkan sudah, bilang apa? Dan again. Oke, so I can see. Yang ngerjain siapa aja? Tadi ada Salom Taskia, ada Muhammad Dapa, Putri Febrianti, Nuha, Fadila, Risa, Nina, Nura Malin, Siti Fatima, Nida, Asri Srimayasari, Muhammad, Iqbal, Rianti apa namanya? Rianti Triadara. Oke, Meisha, Faiza, Dinda, Yuniar. Oke. So I can see how many students who have that. Okay. Kalau sudah bilang dan again, oke? Okay?
Oke, baru 9 orang yang sudah. 11 orang sekarang. Oke, who else? Siapa lagi nih? 14 orang. Ayo kerjain. Dari berapa siswa di sini? Dari 35 mahasiswa. Ayo kerjain. Be responsible, okay? Be responsible students. You come here, then you need to get something. Okay? Bukan datang ke sini cuma absen doang. Cuma, ya, you come here, get something from this, okay? Oke, 18 orang. Dari 15 tambah 3, 18 orang. From 37. From 37 students. Oh my God, really, really much. Okay, is it under? Oke, mantap. Sip. Kalau gitu kita bahas aja ya. Nomor 7. Nomor 7 dan 8 itu pasti kalian kebingungan. Oke. Ingat di verb yang pertama ini, itu pasti pilihannya 2 kan? To infinitive atau menggunakan jaran gitu ya di verb yang pertama ini di sini. Nah, ini masalahnya ada opsi keduanya nih. Ini to learn ada, learning ada gitu kan. Pilihannya gimana? Ini bisa langsung menjawab nomor 8. Nomor 8 pun demikian kan. Oke, ini mastering ada, to master ada. Jadi yang mana nih yang cocok dipakai gitu di awal verb, di awal kalimat seperti ini. Lihat guys, nih ini kuncinya nih. Jadi this is the key guys to answer this quickly. Kalau misalkan to be ini to be kan ya. Kalau to be gunakan gerund. Sedangkan ini verb kan. Kalau verb gunakan to infinitive. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau misalkan to be itu niatnya adalah explaining. Menjelaskan. Itu niatnya explaining. Sedangkan yang pakai verb itu niatnya adalah purposive atau purpose. Bertujuan. Ya. Niatnya purposing, bertujuan. Will do something gitu. Akan melakukan sesuatu. Sedangkan yang pakai to be itu niatnya explaining aja, hanya menjelaskan aja. Oke, jadi itu kuncinya. Jadi kalau misalkan pakai verb, ini needs, itu berarti to infinitive. Jadi D yang benar nomor 7. Sedangkan nomor 8 itu ada to be kan? Ada to be kan? Berarti menggunakan gerund. So, yang A yang benar nomor 8. Oke, seperti itu. Nice. Nomor 9, kita mencari yang salah. Boleh jawab bareng-bareng. Nomor 9, mana yang salah guys? B. Nomor 9, B. Very good. Harusnya confess to manipulating ya? Manipulating. Oke, very good. To plus gerund karena verbnya adalah confess. Oke. Nomor 10. Mana yang salah guys? Nomor 10? C. Oke, C, very good. Karena encourage adalah verb yang wajib diikuti oleh objek dulu dan ingat setelah objek itu wajib diikuti oleh to infinitive. Jadi bukan learn, harusnya apa? To learn. Ya, to learn. 11 adalah mind. Mind adalah kata kerja yang wajib diikuti oleh gerund. Betul. Jadi isinya adalah would you mind waiting? So it's good. Oke. Oke, ini belum beres ya. Belum beres. Tahan. Tahan ya. Yuk. 12 sampai 14. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 I mean. Ini salah penomoran kayaknya. Ya 12, 13, 14, ini harusnya 15. Ini harusnya 16, ini harusnya 17. Oke, silakan dikerjakan. Ya udah mulai gampang ya. Udah mulai tahu gitu how to answer this question. Good. Sir, itu yang 15, 16, 17 soalnya sama yang 12, 13, 14.
Wait. Oke, sudah ya. Kita langsung bahas aja nomor 12 ya. Nomor 12, boleh jawab bareng-bareng guys. Over here, we decide to stay home because Dinda was very keen on. Nih, ada keen on. Keen on adalah apa? Preposition. Oke, preposition. Kalau preposition itu wajib diikuti oleh apa? Pelajaran. Oke, nice. Berarti isinya adalah going. 13. I am look forward to. Look forward to. Look forward adalah kata kerja yang wajib diikuti oleh to plus gerund. Oke, jadi look forward to getting. Nomor 14. After. Take a look at this. After adalah conjunction, guys. Kalau conjunction itu harus diikuti oleh gerund. Very good. Jadi after showing. Ya udah mulai paham, good. Nomor 15. We decide to stay home. Ini sama ya? Sama sir. Sama, ini sama ya. Oke, langsung skip aja deh. Because it is just the same. Oke, langsung skip aja. Biar nggak menghabiskan banyak waktu. It's just the same. Oke. Ya, silakan. Mungkin ini terakhir. Ya, ini terakhir. Ini terakhir. Silakan 15 sampai 20. It is the last. It is the last, guys. Come on. Oke, yang udah jangan lupa bilang dancer. Come on. Oke. Ada 12 orang yang sudah. Good. Can you silent that, guys? Itu ada yang bisa di silent, itu ada yang main TikTok kayaknya. Ya, ada yang buka-buka reels kayaknya. Can you silent that? Oke, ya kita bahas lagi. Nomor 15, sudah mulai paham semuanya ya. Why are you so late? Bisa jawab bareng-bareng. Why are you so late? We had to stop on the way. Stop on the way berarti berhenti dari melakukan sesuatu untuk melakukan kegiatan yang lain. We stop on the way berarti to buy. Betul ya? To buy. We had to stop on the way to buy. Jadi stop dulu untuk melakukan kegiatan yang lain. 16. He has no intention. Ini subject, ini verb, ini objek. Ingat setelah objek wajib diikuti oleh to infinitive.
Oke, ini remember that. Jadi isinya adalah to change. 17. I was interested in apa tuh? Learning. In learning. Learning. Oke, very good. Nomor 18. My grandmother used adalah kata kerja yang wajib diikuti oleh to infinitive. Oke, jadi ini adalah used to fit. Bedakan kayak gini guys. Oke, for information dulu nih. For information. Jadi terkait used to, kan ada used to, ada to be used to ya. Ada to be used to. Ini bedanya apa sih? Kalau misalkan used to itu digunakan untuk menjelaskan bahwasanya dulu dilakukan, sekarang udah enggak lagi. Ya, dulu dilakukan, sekarang udah enggak lagi. Misalnya, for example, I used to smoke, for example. Berarti dulu ngerokok, sekarang udah enggak lagi. Ya, ingat kalau I used berarti diikuti oleh to infinitive. I used plus to infinitive. Sedangkan yang to be used to itu rumusnya berarti misalnya I am. Tuh pakai to be kan? I am used to, dikarenakan ini menggunakan to be, maka ininya harus diikuti oleh gerund. I am used to smoking, for example. Nah, ini maksudnya adalah I am used to smoking, berarti dari dulu saya merokok sampai sekarang juga saya masih merokok. Maknanya seperti itu ya. I am used to smoking. Oke, seperti itu. Jadi ingat, lihat ini. Ini to be, kalau kesininya, di sininya to be diikuti oleh used to plus gerund. Kalau ini kan nggak ada to be nih. Yang nomor satu ini nggak ada to be nih, cuman I plus used to, langsung aja smoke gitu. Ya, jadi perbedaannya dari to be-nya. Kalau pakai to be, pakai gerund. Kalau nggak ada to be, to infinitive. Oke, seperti itu. Paham ya? Paham guys? Ya, sure. Paham ya? Oke, bedanya seperti itu. Kalau misalkan used to, dulu dilakukan, sekarang udah enggak. Kalau misalkan to be used to, dulu dilakukan, sekarang juga masih dilakukan. Kayak gitu ya guys. Oke, nomor 19. Go. Nomor 19. Mana nih yang salah kira-kira guys? My sister who was not used to. Nah, ini nih. Ini nih. Who was. Ini kan to be kan? Betul? Ya. Pakai used to. Harusnya bukan share dong. Harusnya tadi apa? Sharing. Betul sekali. Sharing. Nice. You're smart. Sharing. Jadi yang A yang salah. Kayak gitu. Nomor 20. Terakhir. Mana yang salah guys? Nomor 20. Salary comments kita goes to South Korea in the spring because there are a lot of beautiful views. Take a look at here. Ini subject, ini verb, ini object. Tadi kata kakak apa? Kalau misalkan object itu wajib diikuti oleh Gerund. S. Objek itu to infinitive, oke? To infinitive. Jadi harusnya bukan goes, harusnya adalah to go. To Jadi go. comments kita to go kayak gitu. Oke. Nah, sekarang adalah materi baru. Kalau terkait materi baru, saya langsung tulis tangan aja. Kenapa? Karena materi baru ini singkat. This new material is very short, but it has big impact. Yeah, this material is very short, but it has big impact. Okay, so I would like to write one by one. Jadi saya materinya cukup tulis saja. Tapi ini waktunya cuma 1 menit lagi nih. Silent. Oke, tapi ini waktunya 1 menit lagi aja. Nanti kita join sesi 2. Is it okay, guys? Oke ya, untuk penjelasan materi baru ya. Oke? Oke. Ya, sip. Untuk penjelasan materi baru. Kita join sesi yang kedua. Ya.